Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mempraktekkan testing manual dengan metode yang sudah saya jelasin di video sebelumnya. 1. Kita akan menggunakan exploratory testing. Kita pertama-tama membuka website atau aplikasi yang kalian inginkan. Saya membuka website Burger King. Saya ingin melakukan order tambahkan produk ke dalam keranjang sampai produk tersebut di dalam keranjang. Pertama kita lihat dahulu nama produk dan gambar produk sebelum kita klik produk tersebut, kita klik. Kita cocokkan dengan sesuai ingatan kita dari nama produk yang mau kita klik tadi serta gambar apakah sama. Jika sama tidak menjadi masalah atau pas, saya klik add to cart, kita tunggu 2 detik. Lalu kita klik cart-nya apakah produk yang kita inginkan sesuai. Yang sudah kita lakukan ini adalah exploratory testing atau bisa disebut bahasa dalam dunia testing monkey test. Sebelum kita lanjutkan ke usability testing, saya akan menjelaskan dahulu apa itu test case, skenario, test step pada dokumentasikan hasil testing kita. Test case adalah suatu dokumen atau judul tes perlakuan yang dijelaskan apa yang kita uji dalam perangkat lunak memastikan berfungsi dan berjalan baik. Skenario adalah suatu kondisi user berinteraksi dalam situasi nyata. Test step adalah suatu langkah-langkah yang dilakukan user pada saat menuju suatu fungsi. Pentingnya dokumentasi test case, skenario, dan test step adalah kunci untuk pengujian yang sukses. Ini memastikan bahwa semua pengujian dapat diulang dan dipahami oleh anggota tim lainnya, serta membantu dalam pelacakan dan analisis hasil pengujian. Saya akan membagikan template dokumentasi pada video ini. Sebelum kita melanjutkan testing manual, silahkan scan QR-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang format template yang saya kasih ini. Di sini kalian melihat ada kode. Kode ini sangat penting karena ini ID suatu test case dan numbering skenario pada test case. Pada kode ini merupakan singkatan dari penamaan si testernya, jadi kalian bisa membuat kode tersebut dengan syarat. Depannya ada T yaitu lambangan test, ada sisipkan P adalah positif test, atau N adalah negatif test supaya masih bisa terbaca oleh tim kalian nanti, dan tambahkan pada awal huruf itu suatu angka yang contoh 0001 untuk satu test case pertama. Untuk test case kedua kalian bisa tambahkan angka 0025. Kenapa saya melengkap begitu jauh? Karena dalam satu test case itu bisa ada penambahan skenario dalam kurung waktu nanti dan pada saat automation test nanti mampu berjalan urutan dan otomatis. Kita ke tabel saran developer. Di sini biasa tester menuliskan saran dari fitur yang dia telah testing. Di sini ada tabel summary test atau ringkasan hasil tes. Ya ini biasa untuk test manual dari dokumen SIT kita biasa hanya perhitungan dari test case, positif dan negatif. Di sini ada tabel SIT. Sebelum ke tabel ini saya akan menjelaskan apa itu SIT. Sistem Integration Testing, SIT, adalah tahap pengujian dalam siklus pengembangan perangkat lunak di mana berbagai modul atau komponen sistem yang telah dikembangkan secara terpisah diintegrasikan dan diuji sebagai satu kesatuan. Tujuan SIT verifikasi integrasi, memastikan bahwa modul-modul yang berbeda dapat berkomunikasi dan berfungsi dengan baik saat digabungkan. Deteksi bug, mengidentifikasi masalah atau bug yang mungkin muncul ketika berbagai komponen sistem berinteraksi. Validasi alur kerja, memastikan bahwa alur kerja yang melibatkan beberapa modul berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Saya akan melakukan usability testing dengan dokumen SIT. Pertama-tama kalian harus membuat test name, test case, skenario atau precondition, ekspektasi hasil yang diinginkan dan PIC-nya. Saya di sini sudah mengisi terlebih dahulu ID atau kode test case, test name, type testnya positif atau negatif, prekondisi atau skenario, test case dan ekspektasi hasil yang saya inginkan yaitu ekspektasi saya. Nama surah yang berada di list home dan dengan yang dipilih sesuai ketika saat klik detail surah serta ayat di dalamnya. Saya di sini melakukan testing aplikasi buatan saya Muslim Forever. Kalian bisa melakukan testing manual ke website atau aplikasi mana saja.
Kita buka aplikasinya. User melakukan klik tombol mulai pada awal halaman. Klik. Di sini user memilih surah yang dia inginkan untuk membaca. User melakukan klik surah pilihannya. User melakukan validasi surah pilihannya. User mengecek kesesuaian nama surah. User mengecek isi dari ayat surah tersebut. Sistem menghasilkan kesesuaian, surah yang diinginkan user serta isian dari ayat sesuai dengan surah. Setelah kita melakukan tes dan menjalankan stepnya, kita akan melakukan penulisan atau pengetikan pada dokumen SIT-nya. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Kita akan berjumpa pada video selanjutnya.